Ya, baik. Assalamualaikum Host warahmatullahi dadakan deh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan di Bubble Menjaring 2020 ini dalam kelompok kecil Bubble Menjaring di kelompok 5. Materi hari ini eh, webinar sore kita hari ini yaitu presensi dengan apa Pak? Maaf, boleh dibantu presensi? Presensi selfie di masa pandemi. Oke, presensi selfie di masa pandemi. Oke, sangat up to date dan sangat menarik dan bikin penasaran tentunya kawan-kawan. Dan webinar kita ini akan dimoderatori oleh Ibu Mahmuda, betul ya? Moderator Bu Mahmuda, Iya, ini betul, Pak. betul ya? Oke, Iya. baik. Jadi Pak Orian jadi bintang tamu lagi nih. Ya, baik. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Nofriansyah kami persilahkan. Silakan Pak. Baik. Baiklah, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. semoga selalu sehat ya. Ya Bapak Ibu, izin untuk mengenai penggunaan presensi selfie di masa pandemi ya. Jadi saya share dulu. Lihat Bapak Ibu. Tampil ya. Oke. Ada? Masuk. Masuk Pak. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nopriansa dari SMK Negeri 1 Tempilan. Kebetulan hari ini kita sedang berdua dengan Pak Ori dari SMA 1 Tempilan. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai presensi selfie di masa pandemi. Ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, kenapa saya mengangkat masalah presensi absensi ini, karena pada kita ketahui saat ini tantangan dunia pendidikan kita di masa pandemi ini sungguh luar biasa ya. Mulai dari pembatasan interaksi sosial atau social distancing yang diberlakukan sehingga terjadi pembatasan untuk hubungan interaksi antara baik guru maupun peserta didik, guru dengan sesama guru maupun peserta didik dengan peserta didik dan juga lingkungannya. Kemudian proses pembelajaran kita karena ada pemberlakuan social distancing ini banyak dilakukan dari daring, moda daring. Ya, harapan kita semoga saja nantinya kita bisa melakukan moda pembelajaran blended learning atau semi daripada gabungan kedua, daring dan luring. Kemudian tantangan kita yang terbesar pada masa saat ini yaitu kemampuan baik peserta didik maupun sebagian dari kita pendidik dalam penggunaan teknologi informasi. Tentunya ini membatasi interaksi kita kepada peserta didik, apalagi kalau kita sebagai pendidik ini gaptek, wah malah kita akan jauh tertinggal, bahkan hampir bisa dipastikan kita tidak akan bisa mentransfer ilmu kita kepada peserta didik. Maka perlu penguasaan teknologi informasi di zaman sekarang, apalagi memasuki era teknologi 4.0 ya. Semuanya sudah wajib untuk bisa menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian pemantauan keberadaan atau kegiatan peserta didik selama belajar di rumah. Nah, ini yang sulit, yang sering kita hadapi bersama, sama halnya mungkin di sekolah saya sendiri ataupun di sekolah Bapak Ibu. Kalau kita amati secara langsung, itu tidak memungkinkan kita untuk terus dapat di sisi peserta didik kita, apalagi dengan pemberlakuan social distancing. Nah, ini dengan kurangnya kontrol dari peserta didik, kontrol kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita, dapat menyebabkan hal-hal negatif mungkin yang akan dapat berdampak terhadap peserta didik kita.
Ya, seperti pengawasan kita yang longgar sehingga proses pembelajaran yang harusnya kita lakukan menggunakan moda daring itu tidak berjalan dengan efektif. Itu mungkin. Kemudian tentunya dari tantangan-tantangan ini ada solusi-solusi pembelajaran di masa pandemi selain daripada pembelajaran kita selama ini yang kita lakukan secara tatap muka. Misalnya pada masa pandemi ini kita bisa melakukan penerapan pembelajaran secara daring. Penerapan pembelajaran secara daring ini kita lakukan secara online dengan menggunakan platform pembelajaran, media pembelajaran, baik itu platformnya berupa video yang bisa di-share melalui tautan-tautan medsos ataupun kita share melalui YouTube. Maaf saya menyebutkan lisensi namanya ya. Yang ini bisa kita lakukan, terapkan secara menyeluruh kepada siswa, ataupun yang sudah sangat familiar kepada siswa kita, pembelajaran daring ini bisa kita lakukan menggunakan grup WA. Ini hal yang paling simpel menurut saya. Nah, selain daripada itu mungkin guru bisa berkreasi daripada kita hanya mengandalkan WA yang sifatnya hanya terjadi interaksi yang hanya satu arah, bisa kita menggunakan Zoom meeting ataupun web. Seperti kita lakukan sekarang dengan pembelajaran daring yang bisa kita terapkan pada siswa kita. Kemudian peningkatan kompetensi penguasaan teknologi informasi pendidik. Ini sangat perlu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang baik kalau kita sendiri saja tidak menguasai teknologi informasi. Akhirnya kita sendiri sebagai seorang pendidik jauh tertinggal dengan peserta didik kita. Ketiga, penggunaan presensi absensi selfie peserta didik sebagai upaya untuk memantau aktivitas peserta didik. Nah, ini yang sudah kami terapkan di sekolah kami, presensi absensi selfie ini, Bapak Ibu. Presensi ini adalah daftar kehadiran atau absensi selfie swafoto peserta didik yang bisa dilakukan oleh peserta didik menggunakan aplikasi swafoto. Kita bisa download di Google Play Store, kemudian klik saja, ketik swafoto selfie atau absensi swafoto, nanti akan tampil di Play Store kita, kemudian kita install di HP kita, smartphone kita. Siswa pun bisa menginstal di smartphone-nya, kemudian bisa melakukan presensi absensi. Nah, bagaimana cara kita mendaftarkan presensi absensi ini? Nah, presensi absensi ini sangat mudah kita daftarkan Bapak Ibu. Kita cukup mendaftarkan dengan nomor NPSN sekolah kita. Tetapi nanti ada satu admin yang ditunjuk sebagai pengelola absen ini. Tujuannya untuk mengontrol apakah siswa itu atau peserta didik kita sudah melakukan absensi. Sangat enak sekali. Dengan absensi ini kita bisa memantau keberadaan siswa kita, memantau proses pembelajaran kita sendiri, karena di dalam presensi absensi ini tidak hanya sekedar absen, tetapi kita juga share lokasi kepada peserta didik. Jadi kita tahu keberadaan peserta didik kita ketika proses pembelajaran kita sedang berlangsung. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Apa itu presensi absensi selfie? Presensi selfie atau kehadiran swafoto ini adalah absensi kehadiran peserta yang dilakukan secara online, disertai swafoto diri sebagai pengganti absensi kehadiran manual, seperti yang kita lakukan selama ini di kelas, pembelajaran tatap muka kita hanya menggunakan kertas, ataupun kita sebagai pendidik menggunakan fingerprint dan lain-lainnya. Bagaimana cara melakukan presensi absensi selfie? Nah, untuk melakukan presensi selfie, terlebih dahulu kita bisa mendownload aplikasinya di Play Store, seperti aplikasi presensi swafoto. Bapak Ibu tinggal buka Play Store, kemudian ketik absensi swafoto, nanti akan muncul gambar foto kamera disertai orang yang bisa kita install. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti setelah ini bisa download di Play Store Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini saya sedikit berbagi karena ini sudah kami terapkan di sekolah kami dalam waktu kurang lebih bulan 4, bulan 5 kemarin untuk juga pakai ujian UAS. Cara penggunaannya pertama
pertama kita install aplikasi absensi selfie yang ada di Google Play Store. Kemudian, nah ini gambarnya Bapak Ibu ya, downloadnya, bentuknya. Terlihat Bapak Ibu? Iya. Yang di bawah ya, download di Google Play Store. Nah ini ikonnya. Kemudian buka aplikasi dan buat akun dengan cara klik Don't Have Account. Buat akun dengan cara mengisi kolom yang tersedia. Untuk kode registrasi akan diberikan oleh pihak sekolah terkait. Jika pengguna tidak memasukkan kode registrasi, maka pengguna tidak terhubung dengan sekolah. Setelah menulis kode registrasi akan muncul opsi untuk memilih kelas. Keempat, jika sudah melakukan pendaftaran, maka kembali ke halaman sign in dan masuk email dan password akun yang telah didaftarkan. Untuk melakukan selfie kehadiran, klik tombol yang berada di kanan atau di bawah, lalu lakukan pengambilan foto secara selfie. Harus menggunakan tangan kanan. Pastikan GPS ponsel kita menyala. Setelah melakukan pengambilan gambar, akan muncul lokasi di mana kita berada saat itu. Tulis sebuah komentar pada kolom keterangan dan klik absensi. Misalnya kita kerja di rumah, mungkin WFH ya, bisa dikasih keterangan seperti itu. Mungkin kita lagi absensi selfie, seperti yang kita membatasi guru kita di sekolah, karena ada ketentuan larangan untuk PNS cuti keluar, jadi kita bisa memantau keberadaan PNS kita dengan absen ini. Ini semua bisa berfungsi dengan baik dan bisa membantu kita untuk memantau keberadaan kita sendiri, keberadaan peserta didik kita sendiri. Itu ya. Keenam, setelah melakukan pengambilan gambar, maka akan muncul pada halaman history. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan absen. Ketujuh, pengguna dapat mengubah kode registrasi di halaman profile dengan cara klik edit, lalu masuk kode registrasi sesuai dengan kode yang diberikan oleh sekolah. Kita yang memberikan ini. Unduh aplikasi di Google Play Store, Bapak Ibu ya. Aplikasi dapat diunduh dengan klik link berikut ini bisa. Bapak Ibu tinggal klik saja boleh. Atau langsung di Google Play Store. Ya. Cara installnya, jika di handphone masih terinstall aplikasi absensi selfie, silakan untuk uninstall terlebih dahulu. Kalau kita yang belum, Bapak Ibu langsung install ya. Kalau di HP saya pribadi sudah diinstal. Jadi mungkin tidak perlu untuk melakukan pendaftaran lagi karena kami sudah memakai ini. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau di saya di sini, nah ini absensi selfie-nya. Lihat Bapak Ibu. Ya itu ya. Ini histori kita ya. Lalu buka Google File dan menemukan aplikasi lalu install aplikasi tersebut. Nah ini registrasinya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu pertama kali menginstal, ada bagian di bawahnya ini masuk. Ini masuk kalau kita sudah mendaftar. Kita klik dulu di bawah ini. Untuk yang belum punya akun atau daftar di sini. Tinggal kita isi registrasi, ada nama di sana. Kemudian banyak lagi ya, nama, email, nomor telepon, instansi kita, kemudian akun kita, apakah sebagai peserta didik atau sebagai seorang guru. Kemudian baru foto untuk di bawah sekali ini foto KTP atau tanda pengenal lain. Bagi pelajar kita yang belum umur 17 tahun, ketentuannya kan belum punya KTP. Untuk yang belum memiliki KTP, kita bisa menggunakan kartu pelajar siswa atau KIAS ya, kartu identitas anak. Nah, setelah itu kita sudah registrasi, ini proses registrasi Bapak Ibu ya, diisi, diupload fotonya atau KTP tanda pengenalnya, kartu pelajar siswanya. Kemudian setelah semua proses dilalui, tinggal sign in. Setelah sign in, kita akan keluar kembali. Nah, setelah kita sign in, baru kita masuk dengan email kita. Email kita Bapak Ibu. Email kita yang kita daftarkan di registrasi dengan password juga yang kita daftarkan di registrasi. Setelah itu baru kita bisa masuk. Tinggal klik kolom masuk, maka kita akan masuk. Nah, ini selfie kehadiran. Kalau kita sudah masuk, ini tinggal ada kolom di bawah ini yang plus. Ini berfungsi sebagai tombol yang kita gunakan untuk mengambil foto.
atau kamera kita. Jadi kita klik tombol ini, kemudian akan muncul seperti ini absensi. Kemudian tinggal kita klik di kotak biru ini, foto kita akan masuk. Sama seperti kita foto selfie. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Selfie-nya. Setelah pengambilan foto, maka akan muncul lokasi di mana kita berada dan longitude atau titik koordinat ya. Sangat jelas karena kita mengikuti GPS, apalagi dengan akurasi GPS tinggi. Seperti yang saya lakukan, longitudenya tampil, alamatnya name, road, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Jadi kelihatan kita. Kalau saya sedang berada di Pangkal Pinang, kalau saya melakukan absensi selfie, maka akan tampil saya sedang di Pangkal Pinang. Jadi siswa kita pun bisa kita kontrol, dia berada di rumah atau sedang berada di luar rumah. Kemudian keterangannya diisi, WFH. Artinya saya sedang bekerja di rumah pada saat itu. Karena alamat rumahnya kan tercantum alamat rumah saya. Tuh. Ini Bapak Ibu ya. Setelah itu baru kita kirim. Otomatis kita kirim akan tampil dan muncul di akun admin. Jadi di sana admin akan menerima berbagai macam absen berdasarkan klasternya, baik guru dan peserta didik ataupun PTK kita akan dibuat terpisah, kemudian secara berkala kita akan kontrol di mana keberadaan siswa ataupun rekan-rekan kita sesama pendidik. Nah, ini ada menu-menu tambahan Bapak Ibu, ada bintang 3, ini riwayat saya, ini kebetulan lagi di Mentok nih. Ini WFH ya, ini tanggal 26 saya di Mentok, tanggal 25 lapacak lagi kata saya. Lapacak lagi itu kebetulan saya lagi ada kegiatan di kantor cabang, lagi ada ini ya. Nah, ini tanda bintang 3 ini untuk mengganti profil. Untuk memasukkan nama kita, foto kita di foto profilnya ya, Bapak Ibu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Suara saya? Jelas Pak. Ya. Nah, ini profil Bapak Ibu ya. Jadi di profil ini kita dapat melihat total posting yang kita lakukan, kemudian nomor telepon dan email serta kelas kita. Nah, ini di sini, di kontak kita. Pengguna bisa mengubah kode registrasi jika pada saat mendaftarkan akun belum memasukkan kode registrasi dengan klik edit, lalu masukkan kode registrasi sesuai dengan kode yang diberikan oleh sekolah. Kalau tidak sesuai nih Bapak Ibu ya, ini kan saya kan ngisi default ya. Default berarti karena saya mendaftarkan akun sebagai guru maka default. Kalau peserta didik akan tampil peserta didik dia. Kode registrasi atau kelas kan, kelasnya di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu mengubah kodenya. Kemudian juga kita bisa mengubah kata sandi, password. Password misalnya kalau kita mau rollback, tadi kami sarankan kepada peserta didik untuk menggunakan password yang standar. Password yang standar ini karena posisinya memungkinkan bahwa peserta didik dapat mengingat dengan baik ya. Seperti kita ketahui selama ini kalau passwordnya dibuat asal-asalan, peserta didik hari ini menginput password, besok sudah lupa. Benar. Jadi kita ambil password yang standar 1, 2, 3 sampai 5 saja. Walaupun passwordnya sama dengan yang lain, tetap akun masuknya adalah email peserta didik atau email pendidik kita sendiri, sehingga aman kan. Nah, untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau lupa terhadap sandi kita, email yang didaftarkan dan password yang sudah didaftarkan oleh guru dan peserta didik ini bisa diberikan atau dikumpulkan melalui via WA karena pembatasan social distancing kepada wali kelas ataupun admin kita. Jadi ketika lupa, admin bisa memberitahu Bapak Ibu. Ini ubah kata sandi ya. Setelah ubah kata sandi, ada di kolom di sini terakhir itu adalah keluar, logout. Jika akan keluar dari akun, maka klik 3 yang berada di pojok kanan atas, layar handphone, lalu klik keluar. Kita akan keluar. Nah, inilah Bapak Ibu, keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Baru klik keluar, baru prosesnya kita akhiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama terkait materi kita hari ini. Ya. Monopri. Ya, Bapak. Kelemahan dari absensi apa, Pak? Nah, apa Pak? Nah, kelemahan. Oh, kelemahannya ya.
Ya, terima kasih Pak Ori. Ini untuk kelemahannya sampai saat ini Pak Ori ya, yang permasalahan yang kami hadapi saat ini, untuk kelemahan paling umum terjadi yang pertama itu kalau kita gunakan dan absen ini dipakai oleh peserta didik bertempat tinggal di daerah yang mungkin akses koneksi internetnya kurang baik ini tidak bisa berjalan dengan efektif. Artinya siswa kita harus mencari tempat yang lebih baik untuk melakukan absen. Misalnya koneksi internet kan kurang baik, apalagi yang tingkat akurasi GPS-nya kurang baik sehingga tidak bisa memantau dengan benar posisi siswa kita. Ini kelemahannya. Kedua, kelemahan absen ini ya tentunya semua aplikasi ada kekurangan dan kelebihan. Aplikasi ini kan hanya bisa digunakan untuk presensi swafoto dan ini bisa dimanipulasi oleh siswa. Artinya dia mau foto hari ini, nanti dulu saya mau foto di tempat rumah ini dulu untuk amankan dulu. Setelah itu dia kabur kan kemana atau kemana kan bisa. Itu saja. Tetapi setidaknya kita memiliki suatu rencana untuk meminimalisirkan kemungkinan bahwa peserta didik kita ini lepas dari pantauan kita ataupun kita juga bisa memantau keberadaan mereka. Itu Bapak Ibu. Silakan, ada yang lain? Pak, boleh? Ya boleh Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kendala kami di Belitung Timur sama, yaitu cuaca tadi, sinyal. Terus bagaimana dengan yang tidak punya HP? Android ya? Iya betul. Ini terkendala. Ya. Ada solusinya kalau nggak, Pak? untuk Ada solusinya untuk absen yang tidak ber-HP Android, ada pengecualian mungkin atau gimana? ya, terima kasih Pak. Ya benar ya, ini permasalahan kita tidak bisa mengukur kemampuan siswa kita, itu pasti ya. Iya. Jadi ada siswa yang dengan tingkat ekonomi yang baik, ada dengan siswa kita yang ekonominya golongan menengah ataupun Kurang. Jauh dari kata menengah kan, kurang ini. Ini yang memang jadi kendala di kita, tetapi untuk hal absensi kita kan bisa mengupayakan hal-hal ini karena sifatnya ini bukan kewajiban, suatu kewajiban ya Bapak Ibu untuk yang golongan kurang kalau kami ya. Karena kalau kita paksakan di tengah masa pandemi seperti ini kan tingkat ekonomi kita jauh menurun. Jangankan sebelum pandemi pra pandemi ini ya, sebelum pandemi pun kita tahu ekonomi ya di lingkungan kami ya, kami bicara bahwa masyarakat di lingkungan kami ini kan ekonominya tergolong ekonomi yang menengah kebanyakan. Jadi kami tidak pernah membatasi siswa itu, kalau bisa memungkinkan kita suruh dia untuk pergi ke rumah temannya atau tetangga terdekatnya, diinstal atau bisa meminjam HP orang tuanya, ya mengupayakan bagaimana dia bisa absen, karena kan mungkin ada keluarga, saudaranya, ataupun teman di dekat rumahnya, bisa. Akunnya pun walaupun satu akun, tetapi secara foto akan tampil foto dia. Jadi kita sehari itu bisa 2, 3, 4, sampai berapapun foto untuk melakukan absensi. Jadi minjem akun orang, nanti di admin tetap tampil foto dia, karena kan foto yang kita ambil, bukan namanya. Tuh. Itu Pak kalau kendalanya. Mungkin dan yang kedua juga kami kalau memang itu sudah terbentur karena benar-benar tidak memungkinkan dia untuk absen dan kita juga di sekolah off, maka absennya kita abaikan. Ya sama. Itu Pak Ahmad, mungkin Ibu moderator ingin bertanya? Mana nih moderatornya? Kekenyangan, Silakan. Pak. Kekenyangan kan tiang kan? Langkitang. Aku lupa. Ya kalau masih ada yang ingin diskusikan? Enggak, Pak. Ada yang ingin didiskusikan mungkin bisa. Aku mau nanya, Kalau Pak. tidak kami kembalikan ke oh ya silakan Bu. Aku tadi ketinggalan, Pak. Moderatornya. Yang presensi soal foto itu
itu tuh Ya, Bu. langsung ke operator sekolah absen dari siswa Mm-mm. itu, atau si Ya, siswa itu kirim ke kita, atau emang pas dia foto kayak gitu langsung ke operator sekolah? Gimana ya, sih? ini ya terima kasih Bu ya. Jadi Iya. untuk absensi presensi selfie ini sebenarnya ini kan kita daftarkan satu admin. Jadi adminnya bisa operator sekolah, bisa wakil kurikulum, bisa wakil humas, bisa wakil siapapun bisa yang kita tunjuk, kesiswaan yang kita tunjuk yang tentunya menguasai IT ya, teknologi informasi. Kemudian kita tunjuk sebagai admin, nanti semua absen yang masuk baik dari pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik kita masuk ke dalam akun admin tersebut. Jadi kontrolnya cuma satu arah di admin. Pelaporannya juga di admin. Ya, itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi? Ya. Gimana mau Kalau tidak kan kuis, Pak? kita kembalikan kepada, oh boleh, boleh. Iya, Kalau kuis. tidak ada pertanyaan lagi kita kembalikan ke kuis. Iya. Ya. Silakan buka Kahoot Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu buka Kahoot-nya. Ready to join. Tampil Bapak Ibu? Bentar. Pak. Ya, 7426. oh gitu. Aduh. Bentar, Pak. Sudah masuk Bapak Ibu? Sebentar, Pak. Lagi dicoba ini. Google. Nggak mau masuk. Ya. Masuk kahoot.com. Iya. Google kahoot.com. Kahoot.com. Oke. Belum ada yang masuk nih. Iya, sebentar. Lagi dicoba, Pak. Enggak, kalau ada masalah. 7426 244. Play kan, Pak ya? Play. Ya. Oke. Oke, play. 7426. 74. 7426 244. Oke. Spin by spin. Tidak masalah, di spin aja. Di spin ya, Pak. Kalau nickname-nya tidak bisa, kita spin saja otomatis ya. Siap tuh apa lagi, Pak? Spin 2, oke, go. Rockstar Swan. Siapa Rockstar nih? Oke. Oke, go. Brave Wolf apa? Harus dikasih tahu itu, Pak. Ya, harus tahu kan siapa yang juaranya kan. Brave Wolf itu aku, Pak. Spin. Spin di bawah, spin di bawah. Brave Wolf, ya itu aku. Masih menunggu Pak Orian nih, belum masuk. Memang harus keluar dulu ya, kembali dulu. Sebentar, masih tunggu peserta lagi kita. Boleh. Brave Wolf sudah masuk, Rockstar Swan sudah masuk. Siap.
Ada serigala, ada angsa rupanya ini. Iya. Oh, melodic seal. Sudah, oke masuk kita mulai ya. Ya. Oke, siap. Bapak Ibu silakan perhatikan. Waduh. Mana nih milihnya nih? Hah? Apa pertanyaannya? Oke. Oke. Mana nih, Pak? Sudah? Ketutup ya? Iya. Tutup video ya? Oke. Lihat nggak? Dari ikatan dari Waktuku habis malah, Pak. oh, nggak bisa. Waktu settingannya memang sedikit. Mm-mm. Oke, lanjut ya. Jadi ngelihatnya dua sisi. Wah, ada yang benar nih. Menurut Mas. Oh, lihat. Oh, saya nggak ngelihat tadi. Iya. Wah. Salah. Ya, presensi menurut bahasa presensi adalah kehadiran Bapak Ibu ya. Iya. Lanjut. Nggak lihat tadi nomor satunya. Iya, baik. Oh, masih Pak Orin ya. Iya. Iya, kedua. Lanjut. Ini moderator belum ada nilai nih. Hanya benar satu. Kita lihat apa yang benar. Masih, ini host. Lanjut. Soal keempat. Ya. Siapa yang benar? Wah, naik ini moderator. Lanjut. Soal terakhir. Soal kelima. Tiga orang. Semuanya benar ya. Ya. Tinggal nunggu siapa yang paling cepat. Podiumnya Pak Orin. Kedua host kita. Moderator nomor 1. Oh, enggak. Host kita yang menang ya. Alhamdulillah. Padahal nomor 1 nggak jawab tuh, Pak. Nomor 1 enggak terjawab tadi, enggak lihat soal. Tadi ya. Iya. Seru. Nah, jadi untuk yang benar nih yang naik podium, nanti hadiahnya boleh di-download di Play Store saja. Oh, Swap baik, foto Pak. selfie ya. Berikut HP-nya ya, Pak ya. Oke, link absennya Bapak Ibu ya, sudah kita bagikan, sudah diisi? Absen, alhamdulillah sudah. Masih Ya, terima kasih. masih kelas ya, Pak ya, belum di ini, masih kelas tadi. Absennya masih kelas ya. Yang mana? Masih kelas absennya. Akuntansi. Oh, maaf. Bisa diperbaiki ya. Iya. Ini saya pakai absensi untuk ani kemarin tuh. Iya. Pakai absensi pas kita ujian. Kelas, betul. Saya itu. Oke. Ganti kelasnya ganti ini aja ya, Bapak. Kelasnya kita ganti dengan sebenarnya sudah instansi di sini ya, tampilnya. Tapi pas pilihan kelas tuh, Pak, ada. Pilihan kelasnya. Iya. Pilihan kelasnya akuntansi. Kelasnya. Ya. Oh, ya, Bapak. Iya. Nanti saya kirimkan link absennya lagi ya. Baik, baik. Ini sudah tampil seperti ini padahal di pengaturannya. Baik, Pak. Mungkin karena saya edit kan. Ini di Zoho-nya Bapak Ibu. Ah, ini di Zoho-nya. Iya. Daftar hadir webinar. Nama instansi sudah saya isi. Masih nimbul kelas ya? Iya. Iya, Pak. Oh iya, choice-nya ini harusnya dihapus. Iya, pas pilihannya, Pak. Iya, benar-benar. Pas pilihannya. Lupa saya nih.
Zuhu ini terbatas Bapak Ibu. Oh, Iya, Zuhu ini kan ini hanya terbatas untuk 100 kali absen. Itu masalahnya. Ini nanti kiriman filenya dikirim lewat apa nih Pak baiknya nih Pak? Kiriman Nanti file saya Bapak, kirim lewat video. WA saja ya. Enggak, video rekaman Yang Bapak video. nih. Itu rekaman. Kan ada Oh dari ya, bisa Rahmat dikirim ini. ke ini saja Pak. Di email ya Pak ya, minta email. Maksud saya, ya di email aja Pak. Iya, email. Nanti saya share emailnya, Bapak upload ini Nah, dikirim ini saja Pak ke email kan? ada peringatan 5 menit lagi nih Pak. Di layar nih Oke, oke, silakan Pak, kita tutup. Gimana? Ya. Mungkin di Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terus moderator boleh dirangkum kegiatan kita dari tadi sesi 1 sampai 5, tolong Bu dirangkum Bu, 5 menit Bu. Dari sesi 1 sampai Iya, sesi dirangkum 5. Bu. Iya, dirangkum. Bu. Dirangkum Bu. Ayo. Sampai 4 sesi Bapak. Oh iya, sorry. Pak Rahmat cuma 4, dia bingung sesi kelimanya belum tampil ya. Yang kelimanya sesi moderator Pak. Serius? Ya, silakan. Baik Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Nopriansa. Silakan Ibu. Oke, sama-sama Pak. Harus semua. Iya, Ya, sesi 1 sampai dirangkum sesi Bu, dirangkum. sesi 4. Dirangkum aja. Ya udah, yang sesi pertama tadi Pak Rahman. Pak Rahmat. Tuh. Serius lah. Betul. Iya benar, Bu. Yang Pak Rahmat tadi itu yang masalah pupuk ya. Betul. Masalah pupuk itu pupuk POC terhadap bunga dan buah. Ya, Ya kan, baik. Pak? Ya cukup, boleh Bu. Lanjut yang sesi Ibu, boleh. Ini yang ngasih si aku tuh yang lanjutan kalau itu tuh emang bisa dimakan untuk kesehatan bukan cuma untuk hiasan tapi untuk kesehatan jantung. Terus yang ketiga Pak Orian tentang siklus hidrologi. Yang siklus hidrologi itu apa? Hujan menimbulkan kenangan, Bu. Iya. Benar-benar hujan menimbulkan kenangan. Iya. Nah, hujan itu tergantung awan. Nah, awan yang sering menyebabkan hujan itu awan cumulos, betul nggak Pak Orian? Ya, dimaafkan Bu kalau salah ada. Ya. Terus jadi hujan itu dibawa oleh angin. Nah, terus yang terakhir Pak Nopriansyah. Tentang presensi kehadiran. Soal foto. Nah, presensi soal foto itu untuk mengecek kehadiran baik itu guru ataupun peserta didik. Oke. Iya. Sudah selesai, Pak. Peserta didik, Bu ya. Ya, peserta didik kita sekarang, Pak. Iya. Oke, kembali ke host. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kawan-kawan sekalian, kepada Pak Tama, ada Bu Desi, ada Pak Asmadi ya Pak ya. Jangan lupa share ke YouTube nanti Pak, Bapak Ibu, kita share ke YouTube 15 menit durasinya. Itu aja. Kita mungkin buat akun YouTube dulu Pak ya. Udah ada, mungkin Bu Mamuda udah ada, Bapak udah ada ya. Itu aja untuk mengingatkan. Insyaallah sudah ada. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas materinya. Semoga kita semua berjumpa lagi nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, baik. Ya, aku keluar lagi ya Pak. Oke, live. Ya, izin ya Pak ya. Iya Pak, Bu. Ditunggu emailnya Pak. Oke, terima kasih. Ditunggu. Oke, siap Pak. Siap. Iya Pak. Ya, mumpung di Tanjung ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mumpung di Tanjung, lancar sinyal. Oke, siap. Iya Pak. Saya ke Japri ya. Baik. Oke, Pak.